Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipit Afifah dari Prodi Ekonomi Syariah STAI Darussalam Lampung. Video kali ini adalah video interaktif pembelajaran saya dengan mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan aspek pasar dan pemasaran. Di sini ada aspek pemasaran. Pasar merupakan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Mungkin kalau Bapak Ibu ketahui, pasar itu sebagai tempat untuk memasarkan barang yang kita perjualbelikan. Sedangkan di sini ada pemasaran adalah aktivitas untuk menyampaikan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Nah, jadi maksudnya pemasaran di sini adalah strateginya. Strategi apa kita untuk memasarkan produk yang kita perjualbelikan. Jadi perbedaannya antara pasar dengan pemasaran, kalau pasar ini adalah tempat untuk menjual barangnya, tapi kalau pemasaran ini adalah strategi untuk memasarkan produknya. Selanjutnya di sini ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini kiat-kiat yang harus kita ketahui oleh pembisnis untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi kita harus bisa memahami kebutuhan apa, keinginan apa yang diperlukan oleh konsumen. Nah, di sini ada kebutuhan yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu kita harus memahami ya keinginan, kebutuhan konsumen, atau bisa meningkatkan kegiatan pemasarannya. Bagaimana cara kita meningkatkan kegiatan pemasaran kita, atau kita bisa perbaiki strateginya lebih bagus lagi untuk meningkatkan omset yang kita inginkan. Yang selanjutnya bisa membuat kembali konsumen membeli produk kita. Nah, bagaimana konsumen itu bisa membeli produk yang kita jual, atau apalagi sekarang modelnya itu strateginya menggunakan media sosial, bisa promosi menggunakan media seperti Facebook, Instagram, ataupun TikTok itu agar konsumen itu melihat produk kita atau lebih tertarik dengan produk kita yang diperjualbelikan. Atau bisa kita membuat produk yang lebih kreatif lagi agar konsumen itu mau membeli produk kita, seperti itu. Selanjutnya di sini ada fungsi pemasaran. Bapak Ibu sudah pernah mendengar fungsi pemasaran. Yang pertama di sini kita harus mengenalkan produk kita. Mengenalkan dengan cara menggunakan strategi pemasaran dengan media sosial. Sekarang apalagi zamannya sudah maju, masyarakat juga sudah bisa menggunakan media sosial, baik Facebook, TikTok, ataupun Instagram, ataupun WhatsApp. Jadi kita mengenalkan produk kita dengan media sosial, promosinya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya meningkatkan penjualan. Nah, ini masih berkaitan dengan mengenalkan produk tadi. Meningkatkan penjualan itu dengan cara atau kita memperbaiki produk kita dulu, membuat produk yang lebih kreatif, menarik agar konsumen itu melirik atau mau membeli produk kita. Yang ketiga ini menjalin hubungan dengan pelanggan. Nah, bagaimana cara kita menjalin hubungan dengan pelanggan dengan baik? Mungkin pelayanan kita itu harus ditingkatkan. Mungkin bisa jadi melayani dengan baik, menggunakan bahasa yang ramah agar pelanggan itu tetap setia membeli produk kita. Selanjutnya ada pertukaran. Pertukaran itu
di mana pembeli bisa membeli produk yang dia inginkan dari produsen, seperti itu. Selanjutnya harga ini juga termasuk fungsi dari pemasaran Bapak Ibu, karena harga dan kualitas produk itu juga mempengaruhi. Selanjutnya menanggung resiko. Resiko ini kalau misalkan barang yang kita perjualbelikan tidak sesuai, itu juga akan kita harus menanggung resikonya. Resikonya itu seperti barang kita tidak laku diperjualbelikan, atau pelanggan konsumen itu tidak minat dengan produk yang kita perjualbelikan, seperti itu. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Konsep bauran pemasaran ini merupakan konsep yang dipakai oleh perusahaan di mana memasarkan produk itu untuk menghasilkan respon yang diinginkan. Jadi kita memasarkan produk itu harus dengan baik, bagaimana kita juga akan menghasilkan respon yang kita inginkan. Kalau kita misalkan pelayanannya baik, otomatis pelanggannya itu juga suka, seperti itu. Nah, di sini ada bauran promosi. Jadi bauran promosi ini ada beberapa poin. Di sini ada produk, ada harga, ada tempat, dan promosi. Produk, price, dan promotion. Jadi produk yang kita perjualkan itu harus diperhatikan. Kira-kira kita memasarkan produk yang tepat atau tidak, menarik atau tidak, seperti itu, agar konsumen itu mau membeli produk yang kita perjualbelikan. Terus harga itu juga harus kita perhatikan. Harus sesuaikan dengan produk kita, kualitas kita, seperti itu. Selanjutnya ada tempat ini. Jadi sebelum kita memulai usaha bisnis itu juga kita harus memperhatikan tempat, karena tempat itu juga mempengaruhi saat kita memulai usaha. Kalau kira-kira tempatnya sepi, ya jangan kita tempati, tapi kita harus mencari tempat yang lebih bagus atau yang lebih tepat, seperti itu. Selanjutnya ada promosi. Promosi mungkin kalau yang sudah sekarang yang sudah di jalan itu, promosi itu menggunakan media sosial ya, karena zamannya sudah maju, bisa menggunakan Facebook, Instagram, ataupun TikTok untuk meningkatkan penjualan kita, seperti itu. Selanjutnya di sini ada analisis pemasaran, Bapak Ibu. Analisis pemasaran ini merupakan alat yang memberikan kemampuan bagi manajemen untuk mengembangkan dan memilih strategi yang tepat untuk menyaring produk dan menempatkan produk pada posisi pemasaran yang tepat. Selanjutnya ada memelihara produk, dan manakala diperlukan melenyapkan atau menarik produk dari pasar. Jadi sebelum kita memulai usaha, kita perlu analisis, kita perlu saring produk yang mana yang tepat kita perjualbelikan. Terus posisi pemasarannya itu kita harus analisis, tempatnya kita itu harus lihat terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan atau mendirikan usaha, seperti itu. Cukup sekian dan terima kasih video pembelajaran saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.